Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknisi Seberang. Gimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di dalam pekerjaan kita, khususnya di dunia servis HP ya lur tentunya. Oke lur, melanjutkan video yang kemarin. Jadi HP Samsung A03s ya, dengan kondisi LCD gelap, LCD mati, tetapi suaranya masih ada ya. Jadi posisi LCD gelap tetapi HP-nya masih berbunyi. Setelah proses yang panjang kita lakukan kemarin, yaitu proses perbaikan pada area mesin ya, mesin di bagian blok display, karena kasusnya di situ LCD gelap. Jadi kita fokuskan kemarin di area display, tetapi ternyata setelah kita lakukan penggantian komponen di area blok display, ternyata HP-nya masih belum tampil juga ya LCD-nya. Dan di akhir video di situ saya tes dengan menggunakan LCD yang baru, ternyata LCD-nya bisa tampil ya lur ya. Oke, untuk melanjutkan video tersebut di sini saya akan melakukan pergantian LCD pada Samsung A03s. Oke lur, untuk proses pergantian LCD-nya seperti apa, silahkan disimak video kali ini ya lur ya. Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke, silahkan menyaksikan. Oke lor, langsung saja kita eksekusi HP-nya. Karena ini HP-nya sudah kita bongkar kemarinnya. Lalu selanjutnya kita buka untuk penutup bagian bawah ya. Karena di situ soket LCD-nya berada di bawah ya. Jadi soket LCD-nya ada di mesin bagian bawah dan juga mesin bagian atas. Jadi otomatis kita harus melepas juga soket yang berada di bagian bawah. Dan setelah bagian bawah kita buka ya, langsung kita buka LCD-nya, kita lepas LCD-nya dari frame. Seperti biasa kita gunakan bantuan plat tipis ya untuk membukanya, dan juga dikasih thinner untuk melelehkan lem yang ada di LCD-nya. Dan setelah LCD terlepas, tentunya kita lakukan pembersihan ya di bagian frame, di samping bagian framenya. Usahakan lemnya benar-benar bersih ya, jangan sampai ada lem yang tersisa di bagian frame ini, karena kalau masih ada sisa lem itu mengakibatkan LCD-nya tidak rapat ya. Nah, jadi kita pastikan framenya benar-benar bersih dari sisa lem ya lur ya. Untuk selanjutnya, setelah dirasa framenya sudah bersih ya, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada LCD-nya pada framenya ya. Seperti biasa prosesnya, untuk memastikan LCD-nya benar-benar normal, kita pasangkan di bagian framenya ya. Nah, karena kalau kita kemarin kan cuman ngetes dari bagian luar ya, tanpa kita pasang LCD yang barunya ke framenya. Jadi untuk proses yang selanjutnya, kita pastikan memang benar-benar LCD-nya normal. Nah, kita lakukan pengetesan dengan cara kita pasang langsung di bagian framenya ya. Karena kadang-kadang LCD itu
begitu dites di luar itu normal, tetapi setelah dipasang di frame ternyata kebanyakan touchscreen-nya itu tidak jalan ya. Jadi untuk memastikan benar-benar LCD-nya normal, kita pasangkan ke frame-nya. Oke lur, selanjutnya langsung kita pasang untuk LCD-nya ke frame. Untuk awal-awal kita pasang kita kasih dulu lem di bagian frame LCD-nya ya, di bagian samping di sekeliling frame-nya ya. Nah, usahakan lemnya ini merata ya. Jadi jangan sampai ada frame yang tidak tertutupi oleh lem ya. Karena kalau tidak tertutupi oleh lem nanti mengakibatkan lubang ya. Jadi kotoran atau debu-debu bisa masuk dari celah frame yang tidak tertutupi lem tersebut. Jadi usahakan lemnya benar-benar merata. Kita lakukan secara perlahan saja, tidak usah terburu-buru ya. Lalu kemudian kita juga kasih lem di bagian LCD-nya ya lur ya. Di bagian samping LCD-nya kita kasih lem tipis saja, tidak usah banyak-banyak lemnya, karena di bagian frame tadi kan kita sudah kasih lem ya. Jadi kita kasih lemnya tidak usah terlalu banyak di bagian LCD-nya ini. Nah, ini juga usahakan merata ya lemnya ya jalur ya, jangan sampai ada bagian LCD yang tidak tertutupi oleh lem. Oke, selanjutnya lur, langsung kita pasang LCD-nya di frame-nya ya. Kita presisikan LCD-nya dengan frame-nya, jangan sampai ningsil ya. Atau tidak pas di bagian frame-nya ya. Lalu kita pasang soket LCD-nya ya di bagian bawah, sambil kita tekan-tekan LCD-nya secara perlahan supaya lem yang ada di LCD dan juga di frame menyatu ya. Jadi bisa merekat dengan kuat dan juga bisa rapat atau rapat dengan frame-nya ya lur ya. Selanjutnya langsung kita pasang mesinnya, mesin bagian atasnya di frame LCD-nya, di frame HP-nya, dan juga kita pasang soket-soket LCD dan baterainya. Lalu kita hidupkan HP-nya ya lur ya. Alhamdulillah LCD-nya masih tampil ya. Selanjutnya kita kasih karet supaya LCD-nya rapat di bagian frame-nya. Jadi apabila LCD-nya nanti kering, lemnya nanti kering, LCD-nya bisa rapat dengan frame LCD-nya ya lur ya. Nah, untuk pemasangan karet ini hati-hati juga ya lur ya. Jangan terlalu menekan karetnya. Kalau karetnya itu terlalu kecil, itu bisa mengakibatkan LCD-nya terlalu tertekan ya. Jadi mengakibatkan LCD-nya nanti bisa muncul garis atau biasanya ada bercak putih di bagian LCD-nya kalau LCD-nya terlalu tertekan nantinya. Oke, setelah pemasangan selesai lur ya, kita pasang
kamera-kameranya ya, jangan sampai ketinggalan. Dan juga kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering ya lur ya. Lalu setelah itu nanti baru kita rakit HP-nya, kita pasang penutup mesinnya, kita pasang baut-bautnya dan juga backdoor bagian belakangnya ya lur ya. Oke lur, demikianlah untuk video kita kali ini, yaitu proses pemasangan atau pergantian LCD Samsung A03s ya. Jadi untuk perhatian atau saran ya, sebelum kita melakukan proses perbaikan HP ke bagian mesin, khususnya di bagian-bagian LCD seperti ini ya, kita mulai dengan bagian atau step yang mudah terlebih dahulu ya. Jadi kita tes dengan LCD yang baru atau kita tes dengan LCD yang bekas yang disitu masih tampil, walaupun bergaris juga nggak apa-apa, yang penting LCD-nya tampil sehingga kita bisa menyimpulkan permasalahannya ada di mana ya. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan ke mesin, ada baiknya kita lakukan step-step yang mudah terlebih dahulu. Oke lur, dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya lur. Bagi sedulur yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya supaya ada notifikasi apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih bagi sedulur semua yang sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.